Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Elvina, biasa dipanggil Heni. NIM 2021-61001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit agama yang berjudul Bagaimana Manusia Bertuhan. Pertama, kita akan menjelaskan konsep spiritual sebagai konsep bertuhan. Spiritual itu sendiri adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritual memberikan arah dan arti pada kehidupan. Spiritual adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar dari kekuatan diri kita, yaitu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau suatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Konsep spiritual ini adalah suatu kesadaran yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dalam perspektif Islam, spirit dideskripsikan sebagai jiwa yang halus yang ditiupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang selanjutnya disebut roh. Dengan adanya roh, manusia merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kejadiannya dalam setiap fenomena alam semesta ini. Atas dasar ini, manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan. Fenomena ini akan terjadi pada saat manusia mendapatkan bencana atau peristiwa yang mengancam jiwanya. Misalnya seperti terjadi banjir, tanah longsor, gelombang air laut, pada saat naik pesawat, dan pada saat naik kapal laut dan sebagainya. Fenomena ini juga digambarkan dalam Al-Quran, juga terjadi pada saat Fir'aun akan tenggelam di laut. Hal tersebut terdapat dalam Quran Surah Yunus yang artinya, hingga bila Fir'aun itu hampir tenggelam berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang Muslim. Fitrah manusia tercantum dalam Quran Surah Ar-Rum yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Fitrah manusia diciptakan Allah beragama tauhid karena penghati lingkungannya yang menyebabkan manusia tidak beragama tauhid. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih manusia memerlukan spiritual. Manusia itu minimal memiliki 3 potensi. Yang pertama, potensi jasad yang bersifat materi, potensi akal yang bersifat non-materi, dan potensi hati yang bersifat non-materi juga. Jasad itu bersifat materi. Untuk tumbuh dan berkembang memerlukan makanan. Makanan jasad juga harus bersifat materi, seperti nasi, lauk, minuman, dan sesuatu yang materi yang dimakan oleh jasad. Makanan jasad itu harus bersifat halal dan baik. Kemampuan jasad menerima makanan itu tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi kalau makan dan minum itu secukupnya saja. Terus fungsi jasad. Fungsi jasad itu sebagai tempat bersemayamnya hati dan akal serta menerima perintah hati. Selanjutnya, akal. Akal berasal dari sesuatu yang bersifat non-materi. Akal memerlukan makanan juga untuk tumbuh dan berkembang. Karena akal bersifat dari sesuatu yang non-materi, maka makanan akal pun bersifat. Makanan akal itu berupa pengetahuan dan ilmu. Kemampuan akal menerima makanan tidak terbatas, maka carilah ilmu dan pengetahuan sebanyak-banyaknya.
Fungsi dari akal yaitu memberikan informasi. Selanjutnya hati. Hati berasal dari sesuatu yang bersifat non-materi. Hati juga memerlukan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Karena hati berasal dari sesuatu yang bersifat non-materi, maka makanan hati juga sesuatu yang bersifat non-materi. Makanan hati pun berupa beribadah kepada Allah dan amal saleh. Kemampuan hati menerima makanan tidak terbatas. Fungsi hati mengambil keputusan dan memberi perintah kepada jasad. Manusia akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila ketiga potensi tersebut, jasad, akal, dan hati, mendapatkan makanan yang seimbang. Orang yang hatinya kenyang makanan, misalnya dengan banyak sholat, baca Al-Quran, zikir, dan sebagainya, maka orang tersebut akan mudah mengendalikan jasad atau badannya untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri, lebih-lebih orang lain. Sebaliknya, jika orang tersebut tidak pernah sholat, sering bermain, atau hal-hal yang tidak baik, hatinya lapar, maka dia akan mudah melaksanakan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Fenomena kehidupan modern yang cenderung sekunder, materialis, dengan kehidupan yang keras dan lain-lain akan mengakibatkan manusia bisa memenuhi kebutuhan jasad atau badan dan akal, tetapi hatinya kelaparan atau kering. Sebaliknya, jiwa yang tidak tenang, galau, stres, dan sebagainya, untuk mengobati hal tersebut, maka orang mencari alternatif solusi yang seperti minuman-minuman keras, alternatif lain juga seperti menggunakan narkoba, pergi ke tempat maksiat, dan lain-lainnya, dengan harapan masalah jiwanya bisa tenang. Tetapi hal tersebut malah menjadi masalah yang semakin berat dan rumit. Bila hal tersebut tidak mempan, maka orang bisa bunuh diri karena tidak tahan terhadap penderitaan jiwanya. Selanjutnya, bagaimana sih kita bisa mengenal Allah? Kisah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul Quran Surah Taha. Di dalam Taha 10, yang artinya ketika ia melihat api, lalu berkata ia kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Taha 14 yang artinya, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan janganlah sholat untuk mengingatku." Dalam Taha ayat 14 ini, Allah memperkenalkan dirinya bahwa Allah adalah Tuhan yang hak dan tidak ada Tuhan selain Allah. Ajaran Tauhid yang wajib disembah dan tidak ada penyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini para nabi atau rasul selanjutnya menyebarkan kepada manusia dan kaumnya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada sekutu baginya ajaran tauhid. Alur manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari Allah memilih beberapa umatnya untuk dijadikan sebagai orang yang istimewa atau dijadikan sebagai nabi maupun rasulnya sebagai tempat dia menyampaikan wahyunya, dan mereka bertugas untuk memberikan wahyunya atau menyampaikan wahyunya kepada seluruh umat manusia. Intinya mereka adalah beberapa orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang
yang akan menyampaikan wahyu dari Allah kepada sekian penjelasan materi bab 2 dari saya. Bila ada kesalahan kata, kalimat, dan sebagainya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.